Saya di sini ikut merawat, derek nyapu istilahnya setiap hari. Setiap pagi saya sudah di sini dan bersih-bersih selebar ini, walaupun tidak ada yang menggaji saya dan dari keraton pun saya juga tidak menerima bayaran, namun saya ikhlas karena jiwa saya memang jiwa pengabdian, jadi saya nggak mengharapkan apa-apa. Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat memiliki jejak sejarah kekuasaan yang masih bisa ditemui hingga sekarang. Salah satu peninggalannya berlokasi di Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yaitu Pesanggerahan Langenharjo. Pesanggerahan Langenharjo mulai dibangun pada tahun 1870 dan rampung pada masa pemerintahan Pakubuwono X pada tahun 1931. Tempat ini di tepi Sungai Bengawan Solo dipakai oleh calon raja. Beliau bernama Gusti Tuksino, lalu kemudian akhirnya menjadi Raja Pakubuwono IX. Tempat ini dipergunakan sebelum beliau jadi raja adalah tempat bertapa brata, meditasi, mengheningkan cipta. Di tempat ini namanya Kelarean desanya, lalu kemudian setelah beliau menjadi raja, desa ini dirubah menjadi Langenharjo, yang maksudnya artinya adalah Langen itu pengangan-angan atau cita-cita, Harjo itu makmur. Jadi desa ini diharapkan kelak menjadi desa yang makmur atau rejo. Menurut penuturan GPH Suryo Wicaksono, putra dari Pakubuwono XII, Pesanggerahan Langenharjo dipilih di dekat Sungai Bengawan Solo oleh Pakubuwono IX bukan tanpa alasan. Beliau ini memang kebiasaannya ketika masih kecil hingga dewasa itu melakukan ritual atau laku kalau bahasa Jawanya di tempat-tempat leluhur maupun di tempat-tempat lain. Dalam babatnya bukunya itu demikian. Nah, tentu karena beliau juga seorang spiritual, pemilihan tempat ini tentu berdasarkan petunjuk ilahi ketika beliau tirakat. Kenapa kok dipilih tempat ini di tepi Sungai Bengawan Solo? Di samping itu di sini memang ada keistimewaan yang orang tidak bisa habis pikir, yaitu adanya permandian umbul belerang air hangat, umbul belerang serta ada gasnya. Dulu kalau malam itu dinyalakan, menyala sebelum di sini ada listrik. Dari riwayatnya, tata letak gapura Pesanggerahan Langenharjo tidak seperti sekarang. Perubahan tersebut berdampak pada luas tanah yang semula 2000 meter persegi atau 2 hektar, saat ini sudah berkurang menjadi 1,5 hektar. Hal tersebut disebabkan oleh proyek pelebaran Sungai Bengawan Solo 20 tahun lalu.
kondisi mriki rumiyin menika saderengipun kenging pelungsan Bengawan Solo menika kasebat Keraton Alit. Keraton Alit dadi ngajeng rumiyin wonten nanipun alun-alun Daringin Kembar. Dan jembar banget mriki riyen mboten kados sakniki, sempit dulu jembar. Dan tidak sembarangan orang bisa masuk ke sini dan belum tentu berani masuk ke sini. Yang bangunan pagar depan ini udah nggak asli itu pagar proyek. Dulu yang asli bagus sekali, bagus. Waktu saya kecil, pagarnya itu pancak sudinya bagus dan lurus. Di sana ada tembok juga yang sekarang sudah masuk sungai, ngambul semua. Di pojok sana ada kantor Kaprajurit besar juga sudah hilang, itu masuk kali juga. Ada beringinnya besar itu juga masuk sungai, sudah semua masuk. Bangunan Pesanggerahan Langenharjo terdiri dari beberapa bagian. Ya, pada umumnya bangunan-bangunan itu seperti itu. Pendopo depan itu biasanya untuk menerima tamu, perhelatan, event-event kesenian, dan lain-lain. Kalau di dalam itu biasanya ruang pribadi untuk tidur, untuk keluarga, dan di belakang itu adalah tempat santai gitu, beserta keluarga dan kerabatnya, sambil menikmati view yang ada di belakang serta air umbul belerang tadi. Selain itu, terdapat juga kamar Pakubuwono 11 dan kamar Pakubuwono 12 di lantai 1, serta kamar Pakubuwono 9 yang berada di lantai 2. Oleh pengelola pesanggerahan ditambah beberapa titik yang dikhususkan untuk pengunjung bermeditasi. Karena di waktu-waktu tertentu banyak pengunjung yang melakukan tirakatan dan bermeditasi. Kini kondisi pesanggerahan yang dulu juga digunakan sebagai tempat rekreasi kaum priayi ini cukup memprihatinkan. Terdapat kerusakan ringan hingga berat di sejumlah area. GPH Suryo Wicaksono yang juga selaku pengelola Pesanggerahan Langenharjo menyampaikan revitalisasi telah dilakukan, namun belum maksimal karena dana yang dikeluarkan tidak sedikit. Meskipun Pesanggerahan Langenharjo telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya sejak tahun 2007, namun tidak banyak membantu proses revitalisasi. Kita harapannya kepada Pemkab ya membantu tempat ini. Selama ini kan belum ada bantuan dari Pemkab maupun Pemprov, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Harapan kita ada gitu, paling enggak dari BPJP. Memang ini tugas kewenangan pemerintah untuk merawat tempat ini. Kita masih berharap adanya bantuan apapun di sini, termasuk memberi sumbangan lampu atau paving di depan, banjir itu masih kelihatan seperti itu. Ya, mudah-mudahan pemerintah ikut memperhatikan pesanggerahan-pesanggerahan khususnya di Langenharjo ini yang semakin memprihatinkan keadaannya ya. Tembok-tembok sudah pada jebol, terus pagar-pagar sudah rusak, bahkan kalau hujan begini semua bocor, Mbak tahu sendiri. Ya, harapan saya mudah-mudahan dari pihak pemerintah, saya mohon mudah-mudahan ikut diperbaiki lah supaya tidak
tidak hilang begitu saja seperti pesanggrahan sekarang kan sudah tidak ada.